Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam olahraga. Baik anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring atau belajar dari rumah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, hening, tenang, mulai. Selesai. Sebelum memulai, Bapak mengingatkan kembali, jangan lupa kalian nanti mengisi presensi atau daftar hadir, karena presensi atau daftar hadir merupakan salah satu indikator penilaian di kelas mata pelajaran Penjas ini. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini atau di pertemuan pertama ini yaitu tentang permainan bola basket. Untuk materi pokoknya yaitu pertahanan, penyerangan, pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola basket. Sebelum memulai ke materi pembelajaran, Bapak ucapkan selamat, kalian sudah menjadi kelas 12. Semoga dengan kalian menjadi kelas 12, kesuksesan selalu berada di langkah kalian dan harus selalu menjaga nama baik sekolah, keluarga dan juga diri sendiri. Sebelum memulai ke materi pembelajaran, ada baiknya Bapak akan sampaikan dulu kelas objektif, tujuan kelas dan juga aturannya. Yang pertama, ikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Lakukan aktivitas pembelajaran sesuai instruksi. Ketiga, kalian akan menguasai materi ini dan mendapatkan nilai yang baik. Sementara untuk aturannya, yang pertama, join di Google Classroom. Jangan lupa kalian isi presensi ataupun absensi atau daftar hadir di setiap pertemuan. Yang ketiga, aktif menjadi partisipan, memberikan komentar-komentar yang sopan, yang edukasi dan tentunya yang sifatnya membangun. Tidak boleh ada komentar-komentar yang tidak baik ataupun yang tidak pantas kalian ucapkan di kolom partisipan. Dan yang terakhir tentunya kalian harus mengerjakan semua tugas yang nanti Bapak share di tugas di LKPD ya, di lembar kerja peserta didik. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini seperti sudah Bapak sampaikan yaitu tentang bola basket, yaitu bab 1 menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola besar. Sedangkan materinya yaitu tentang penyerangan dan pertahanan bola basket. Untuk KD3-nya yaitu merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Untuk kompetensi dasar 4-nya atau KD4 mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Untuk indikator pencapaian kompetensi di sini banyak sekali ya. Bapak secara garis besar saja. Untuk yang IPK 3-nya yaitu mengidentifikasi, menjelaskan dan melakukan hasil keterampilan gerak penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Untuk IPK 4-nya melakukan hasil rancangan keterampilan gerak penyerangan dan pertahanan permainan bola basket. Dan tujuan di pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama memahami penyerangan individu, grup dan tim. 2. Memahami pertahanan daerah. Ketiga, memahami pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Yang keempat, merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket ke dalam permainan sederhana dan atau tradisional. Yang kelima, mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket
ke dalam permainan sederhana dan atau tradisional. Di dalam menganalisis pola penyerangan dan pertahanan strategi dalam permainan bola basket, tentu yang pertama yang harus kita ketahui dulu yaitu permainan bola basket itu sendiri. Permainan bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri atas 5 orang pemain. Nah, ini jangan sampai kita tidak tahu jumlah pemain dari masing-masing grup atau tim bola basket. Definisi pola penyerangan dan pertahanan. Pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil atau angka. Nah, sementara pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Posisi dalam permainan bola basket, ada 5 posisi yang perlu kalian ketahui. Posisi pertama yang biasa disebut dengan yang ini, point guard. Yang kedua, shooting guard. Yang ketiga, small forward. Yang keempat, power forward atau strong forward. Dan yang kelima, yaitu center. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang tugas dari posisi pemain-pemain yang ada dalam permainan bola basket. Yang pertama untuk point guard. Point guard adalah posisi pemain yang bertugas sebagai pengatur permainan, baik itu permainan cepat atau permainan lambat. Nah, biasanya di point guard ini bisa disebut juga dengan playmaker, ya. Di sini tugasnya seorang playmaker itu adalah memberikan assist dan juga passing-passing, ya, sehingga para pemainnya yang lain bisa, terutama yang shooting guard dan small forward ini, bisa membuahkan hasil. Jadi point guard ini bisa disebut dengan playmaker, ya. Lalu yang kedua, ada posisi pemain dinamakan dengan shooting guard. Shooting guard ini adalah seorang pemain basket yang mempunyai tugas utamanya yaitu memasukkan bola ke dalam ring. Nah, untuk posisi ini dipilih pada pemain yang mempunyai akurasi tembakan yang baik agar tidak membuang peluang yang percuma. Dan biasanya di sini untuk shooting guard ini pemain yang mempunyai kecepatan dan postur tubuh yang lebih tinggi, ya. Lalu yang kedua ini bisa disebut juga 3 point, ya, dan juga defense dalam membantu pertahanan, ya, tapi lebih condong utamanya adalah untuk menghasilkan angka. Lalu yang ketiga ada small forward, ya. Small forward ini posisi pemain yang punya variasi, ya, karena pemain ini punya kemampuan dribble, umpan, shooting, jadi komplit lah untuk small forward ini. Dan biasanya ini bertugas untuk melakukan penetrasi ke daerah lawan dan memberikan umpan, bahkan langsung memasukkan bola ke dalam ring, ya. Ini disebutnya dengan small forward, ya. Karena ini kecil, berarti posisi pemainnya juga tidak tinggi tapi tidak terlalu tinggi, ya. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan power forward atau strong forward, ya. Strong forward ini adalah posisi pemain yang biasanya berada di bawah ring. Nah, ini biasanya untuk mengambil bola-bola rebound, ya. Biasanya memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi dan bertugas membackup center dalam menjaga area daerah pertahanan, ya. Ini disebut dengan power atau strong forward. Lalu yang terakhir ada posisi center, ya. Posisi center ini adalah posisi pemain basket yang tugas utamanya adalah bertahan saat terjadi serangan dari pihak lawan. Pemain yang bertugas di posisi ini biasanya mempunyai badan yang menjulang tinggi, paling tinggi dan paling besar di dalam tim, ya. Karena pemain ini harus mempunyai pertahanan yang baik.
Nah, tadi yang Bapak jelaskan itu merupakan posisi pemain dan tugas-tugasnya, ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi penyerangan dan pertahanan bola basket. Dalam pola penyerangan bola basket ada gerak keterampilan yang harus dikuasai oleh pemain. Gerak keterampilan dalam pola penyerangan bola basket itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individual, yang kedua adalah grup, dan yang ketiga adalah tim. Nah, ini disebut dengan 3 gerak keterampilan dalam permainan dalam pola penyerangan permainan bola basket, ya. Kayak yang pertama yaitu pola individu, ya. Pola individu ini biasanya dilakukan oleh pola penyerangan yang aksinya oleh seseorang menggunakan keterampilan individunya seperti passing, dribble, dan shooting. Nah, biasanya di pola penyerangan individu ini biasanya dititikkan kepada salah satu orang yang mempunyai skill di atas rata-rata pemain lain, ya, karena bertugas untuk menerobos pertahanan lawan apabila pertahanan lawan sangat kuat, ya, sangat bagus. Biasanya peran individu ini sangat penting, ya. Lalu yang kedua ada pola penyerangan grup, ya. Pola penyerangan grup ini yaitu penyerangan yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang pemain, baik itu dengan blocking screen, interpassing, atau maupun wall passing, ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang pemain, ya. Ini disebutnya dengan pola penyerangan, gerak keterampilan pola penyerangan dengan sistem grup, ya. Lalu yang terakhir ada gerak keterampilan pola penyerangan bola basket dengan tim, yaitu penyerangan dengan permainan cepat atau yang disebut dengan pass break, ya. Lalu dengan permainan bebas dan bermain dengan pola penyerangan terencana. Kenapa disebut pola penyerangan terencana? Karena di sini semua pemain berperan penuh, ya, dalam terwujudnya sebuah pola penyerangan, ya. Nah, ini ketiga aspek ini, ya, individu, grup, dan tim, ini disebut dengan gerak keterampilan pola penyerangan bola basket, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Individu berarti sendiri, ya, individual ini sendiri. Lalu grup oleh 2 atau 3 pemain, oleh tim berarti semua pemain di situ ikut berperan, ya. Nah, itu tadi disebut dengan pola penyerangan bola basket. Lalu di sini ada lagi pola pertahanan bola basket. Untuk pola pertahanan ini gerak keterampilannya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pola pertahanan daerah atau biasa kita menyebutnya dengan zona defense. Lalu ada pola pertahanan gerak keterampilan yaitu man to man atau menjaga lawan 1 lawan 1, ya. Nanti kita ambil contoh misalkan yang disebut zona daerah. Nah, ini misalkan daerah pertahanan sebuah tim, ya. Yang disebut zona defense itu apabila pemain menjaganya hanya khusus daerahnya saja. Misalkan ini yang untuk pemain posisi nomor 4, power forward atau strong forward. Misalkan posisi pemain keempat ini daerahnya di sini, sekitar sini, ya. Maka pemain yang berada di posisi 4 ini hanya menjaga daerahnya saja, bukan menjaga lawan. Apabila ada lawan yang ke daerahnya tersebut, maka tanggung jawab dia untuk menjaga lawan tersebut. Begitu pula misalkan di daerah di posisi pemain nomor 5 di center di sini. Apabila ada pemain lawan yang masuk ke daerahnya, berarti ini menjadi tanggung jawab
si pemain yang berposisi sebagai center di posisi nomor 5 ya, atau di nomor 2, nomor 1 atau di nomor 3 ya. Jadi hanya menjaga daerahnya saja. Misalkan 3 tidak perlu dia turun ke bawah ya. Di sini cukup oleh pemain posisi nomor 4, atau kebalikan, posisi nomor 4 tidak perlu maju ke pertahanan daerah di posisi nomor 3. Dia hanya cukup untuk menjaga hanya di daerahnya saja. Nah, ini disebut dengan zona defense ya. Nah, berbeda apabila pola pertahanannya man to man atau menjaga 1 lawan 1. Nah, kalau 1 lawan 1 biasanya seorang pelatih itu sudah memberikan tugas ke beberapa pemainnya untuk memegang 1 orang. Misalkan posisi nomor 5 harus memegang posisi nomor 1 dari pihak lawan. Maka di sini seorang pelatih sangat berperan ya dalam mengetahui karakteristik si pemainnya agar bisa menjalankan keinginan atau sesuai dengan instruksi yang pelatih berikan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, nanti kalian untuk tugasnya ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kalian kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, secara berkelompok di Google Dokumen melalui link di bawah ini ya. Lalu nanti hasil dari LKPD-nya kirim hasilnya melalui Google Classroom ya. Nah, untuk kelompok Bapak serahkan ke kalian untuk membentuk kelompok sendiri ya. Cuma Bapak ingatkan jangan sampai nanti ada siswa yang tidak mendapatkan kelompok. Untuk mengirim hasil tidak perlu, misal satu kelompok ada 5-5-nya mengirimkan, tidak perlu, cukup 1 saja perwakilan ya. Satu kelompok hanya mengirimkan 1 LKPD saja. Hanya jangan lupa nanti ditulis seluruh nama anggotanya. Nah, lalu untuk mengisi ini silahkan kalian mencari sumber jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD ya. Sekarang zamannya sudah canggih, silahkan kalian mencari dari sumber media online ya, ataupun media cetak, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan seluruh soal yang ada di LKPD yang berhubungan tentunya dengan materi yang sudah tadi Bapak sampaikan ya. Nah, nanti yang langkah yang ketiganya, kalau kalian sudah selesai, maka reward nilai, insya Allah akan Bapak berikan nilai reward yang bagus. Sekali lagi, jangan lupa berdoa ya, tetap berolahraga, setiap kegiatan selalu absen ya, dan pada saat partisipan dimohon tidak ada komentar-komentar yang kurang baik ya, tapi dibiasakanlah komentar-komentarnya yang sifatnya membangun ya, dan sifatnya edukatif ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekali lagi Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya untuk kegiatan PJJ atau daring ini bisa lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.